Saudara, pelaksanaan Pilkada serentak telah usai. Sejumlah pihak baik peserta pemilu dan warga pemilih kini tengah menanti hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Meski diklaim berjalan lancar dan aman, Pilkada serentak tetap menyisakan sejumlah catatan penting bagi masa depan demokrasi kita. Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Indikasi keterlibatan polisi yang diplesetkan sebagai partai coklat alias parcok antara lain dengan ikut mengkampanyekan calon kepala daerah di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Ada pula praktik intimidasi terhadap aparat desa di Sumatera Utara agar mau dijadikan tim sukses salah satu pasangan calon. Sebelumnya, pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus kepada pemerintah, khususnya institusi kepolisian yang ditudingnya tidak netral dalam pelaksanaan pilkada. Adanya indikasi praktik intimidasi dalam pilkada juga dibenarkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul mengaku pernah mendengar cerita seorang kepala desa yang dipaksa parcok mendukung calon kepala daerah tertentu. Tidak hanya polisi, video dan surat dukungan Presiden Prabowo terhadap salah satu paslon di pilkada juga mendapatkan protes publik. Pihak istana berdalih dukungan itu diberikan dalam kapasitas Prabowo sebagai ketua partai. Dugaan praktik culas negara dalam pelaksanaan pilkada harus dibuktikan dan pelakunya dihukum berat. Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil dan penjaga kualitas pemilu tidak boleh abai dan sepatutnya bertindak adil. Dugaan ketidaknetralan aparat ini menjadi catatan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Jangan hanya berhenti sebagai omon-omon dan membuat kegaduhan publik. Selain isu netralitas ASN dan polisi, catatan berikutnya adalah tentang praktik politik uang. Bawaslu menerima 130 laporan dugaan pembagian uang yang terjadi di masa tenang. Dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak, praktik politik uang yang paling banyak terjadi adalah serangan fajar dengan membagikan uang atau bahan kebutuhan pokok. Di sejumlah daerah seperti Bengkulu, Pasuruan, dan Sumatera Utara, Bawaslu menangkap tangan tim sukses pasangan calon saat menjalankan praktik terlarang tersebut. Maraknya praktik politik uang ternyata tidak membuat warga otomatis datang mencoblos di TPS. Komisi Pemilihan Umum menyebut angka partisipasi pemilih secara nasional di kisaran 68%. Kondisi ini sungguh ironis karena sebelumnya di pelaksanaan Pilpres dan Pileg, partisipasi warga sangat tinggi yakni melebihi 80%. Sejumlah pengamat dan ahli pemilu berpendapat KPU perlu mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg. Warga diyakini mengalami kejenuhan karena rangkaian proses pemilu yang tidak berkesudahan. Rendahnya angka partisipasi pemilih alias banyak warga yang golput juga menjadi catatan kegagalan partai politik menghadirkan calon yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pilkada terkesan hanya soal menang dan kalah, tidak memperhatikan proses kaderisasi di partai dan mengabaikan aspek pendidikan politik bagi publik. Partai politik sibuk melakukan manuver mencari rekan koalisi. Calon yang dimunculkan adalah hasil kesepakatan antara partai koalisi dan tidak jarang rekam jejak calon-calon tersebut tidak dikenal publik secara luas. Maka tidaklah mengherankan bila banyak pasangan calon yang berlaga di pilkada berharap dukungan dari tokoh nasional seperti Presiden Prabowo.
Presiden ke-7 Joko Widodo, serta mantan Capres Anies Baswedan hingga mantan Gubernur Jakarta Ahok. Para paslon berharap dukungan tersebut mengangkat elektabilitas mereka. Sayangnya dari perolehan hasil hitung cepat terlihat strategi mendompleng ketenaran ini tidak bisa diandalkan untuk menarik hati para pemilih. Malah yang terjadi banyak warga memilih menjadi golput karena tidak kenal siapa calonnya. Dan demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan.